Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini renungan saya kasih judul prank. Apa itu prank? Prank itu lebih kepada tindakan ngerjain orang sih sebenarnya. Ya pura-pura miskin misalnya, lihat orang jadi kasihan gitu. Kemudian pura-pura kaya misalnya, orang jadi kagum. Pura-pura sakit misalnya, orang jadi kasihan pengen nolongin. Ya pokoknya tindakan pura-pura lah gitu, yang nggak sesuai dengan kondisi kenyataan yang sebenarnya. Nah itu akhirnya menimbulkan reaksi orang macam-macam ya, ada yang kasihan, ada yang marah, ada yang senang gitu, ada yang bisa kaget gitu ya. Prank. Saya kasih contoh ya, misalnya di YouTube tuh ada namanya Anatoly. Dia tuh atlet angkat besi, tapi dia berpura-pura sebagai cleaning service di sebuah gym. Memang badan dia nggak besar, tapi dia punya kemampuan mengangkat barbel itu jauh lebih besar daripada orang-orang lain. Ketika dia ngobrol sama orang-orang yang lagi nge-gym, dia tanya, boleh nggak saya ikut angkat besinya gitu. Tapi orang-orang akan melarang dia. Kenapa? Karena merasa melihat dia tuh kecil badannya, nanti dia akan jadi cedera gitu. Tapi akhirnya dia usaha dan dia angkat, orang-orang jadi kagum gitu. Malah yang orang-orang nggak bisa angkat, dia bisa angkat gitu. Itu satu Anatoly. Ada satu lagi yang saya suka lihat namanya biola atau violin. Ini dia gelandangan, dia berperan sebagai gelandangan. Padahal dia datang dengan mobil sport, mobil mewah, tapi dia taruh mobilnya jauh. Kemudian dia bawa biola, bawa karung juga. Kemudian dia mengunjungi atau mendekati para pengunjung kafe. Di situ dia pura-pura sebagai pengemis, gelandangan cari botol. Lalu kemudian dia cerita sedih hidupnya dia. Kemudian dia minta izin untuk nyanyi. Dia nyanyi dengan suara yang parau, yang jelek. Kemudian dia coba main biola juga dengan suara biola yang jelek. Tapi akhirnya di fase berikutnya dia akan nyanyi atau dia main biola dengan suara yang bagus. Membuat para pengunjung kagum, nah ternyata nih gelandangan bisa main biola, keren banget suaranya. Lalu ketika pulang dari kafe tersebut, dia sengaja dia pamerin, dia masuk ke sebuah mobil yang mewah dan itu mobil dia gitu ya. Dan orang-orang menyangka, ih kok gelandangan punya mobil, ternyata kita dikerjain. Nah, maksud saya di sini adalah, pernah nggak kita ngeprank Tuhan dalam kehidupan rohani kita? Waktu kita sakit, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan dong sakit saya, nanti kalau saya sudah sembuh, saya mau sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saya mau baca Alkitab 2 pasal 1 hari, saya mau doa WPDA 30 menit 1 hari gitu ya. Atau waktu kita ketahuan berbuat dosa, Tuhan ampuni saya dong, Tuhan jangan hukum saya dong. Kita dengan sungguh-sungguhnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampunin saya, jauhkan saya dari hukuman, lepaskan saya daripada hukuman, jangan sampai ketahuan manusia yang lain, aduh saya malunya kayak gimana gitu ya. Lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan janji sama Tuhan, saya nggak akan lakukan dosa itu lagi. Ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Setelah itu kita lupa dengan janji kita. Kita berbuat dosa lagi, kita nggak doa yang sesuai yang kita niatkan kepada Tuhan 30 menit 1 hari, kita nggak baca Alkitab lagi dengan berbagai macam alasan. Sibuk Tuhan, kita nggak pelayanan seperti yang kita janjikan kepada Tuhan. Tuhan waktu saya nggak dapet. Nah, Bapak Ibu, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita ingat firman Tuhan ini berlaku buat kita semua, termasuk juga buat saya. Saya juga ingin sungguh-sungguh lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh memberikan waktu dan tenaga pikiran untuk melayani Tuhan sesuai dengan janji saya. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Tuhan, seringkali kami lupa sama janji-janji kami. Kami tidak ingin mempermainkan Engkau Tuhan, karena Engkau tahu hati kami. Engkau yang sudah lebih setia kepada kami, Engkau yang lebih dulu setia kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beraktivitas.